Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jararama bapak-bapak ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukras syakirin. Wa nusabbihuhu bukratan wa asila tasbihal musabbihin wa nadhkuruhu dzikran katsira kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa qala fi ayatin ukhra qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita dengan segenap rasa yang kita punya haturkan segala puji dan puja, rasa syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala, Gusti nu Maha Agung, Gusti nu Maha Luhur, Allah Tuhan semesta alam yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang melindungi kita dan terus mencintai dan menyayangi kita kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan kita seluruhnya dengan kemampuan kita, dengan pengenalan kita, dengan pencerahan yang kita punya, terus bersyukur kepadanya semampu kita dan sekuat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat bagi salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan alam, kekasih kita semua, orang yang menjadi teladan kita, yang menjadi penuntun jiwa raga kita, yang menjadi guru untuk akal dan pikiran kita semuanya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga yang suci dan para sahabat yang setia. Kita semua, semoga yang ada di sini, juga orang tua kita, leluhur kita, kakek nenek dan seterusnya, juga pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, para guru sejak kita baru lahir hingga hari ini dan hari yang akan datang sampai kita dipanggil pulang, kelak mereka semua termasuk orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita dan juga berbuat baik kepada kita semua, mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu semuanya, alhamdulillah kita pada hari ini kembali bisa berjumpa untuk sekelumit bersama-sama mengupas sedikit hal yang barangkali bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini izinkan Al-Fakir untuk mengulas sebagian dari perjalanan pengetahuan kita. Sejak kita baru lahir di alam dunia, tidak tahu apa-apa, kemudian kita tumbuh dan kembang bersama orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya. Kita tumbuh dan berkembang dengan apa yang kita miliki dari Allah, anugerah yang Dia limpahkan kepada kita, dan kita diajari olehnya dengan berbagai macam wasilah, berbagai macam perantara-perantara yang ada di sekitar kita, maka kita tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sedikit tahu, semakin tahu, dan kemudian akhirnya lebih tahu, dan akhirnya sampai di ujung tahu.
Nah, Bapak Ibu semuanya, sebagai refleksi atas perjalanan hidup kita dalam sisi pengetahuan, maka tidak ada salahnya kita sedikit mengupas tentang apa itu yang disebut dengan pengetahuan. Dalam bahasa Arab, pengetahuan itu seringkali diungkap diantaranya dengan kata ilmu. Al-ilmu yang berasal dari kata alima ya'lamu, isim masdarnya ilman atau ilmu, itu adalah tahapan ujung pengetahuan kita tentang sesuatu. Ketika kita berhasil memahami tentang sesuatu apapun itu dan dalam disiplin apapun juga, maka kita mencapai tahap yang disebut dengan ilmu, yang dalam bahasa Indonesia kadang disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata tahu atau tahu ya. Kalau kita nyebut tahu kesannya makanan ya Pak ya, kuliner. Tapi kalau mengetahui mah nyebutnya tahu. Meskipun tulisannya tahu, tetapi kita mengucapkannya tahu. Kenapa? Karena kalau menyebut tahu kesannya Sumedang atau tahu Cirebon yang suka di bebek apa namanya? Tahu gejrot sudah pada hafal. Tahu gejrot khas Cirebon. Tahu Sumedang khas Sumedang. Dan biasanya di sepanjang Bandung ke arah Sumedang ada banyak WTS ya Bu ya. WTS itu singkatan dari Warung Tahu Sumedang. Jadi bukan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu semuanya, proses kita menuju tahu atau menuju pengetahuan itu sesungguhnya tidak otomatis. Dan ada perjalanan cukup panjang, dan setiap fase perjalanan itu bagi saya harus kita syukuri, bukan dengan pikiran negatif dan juga bukan dengan nyinyiran pada diri sendiri. Kenapa saya sebut nyinyiran pada diri sendiri? Sebab kita ingin mengedepankan sikap kesyukuran atas apapun capaian yang sudah kita dapatkan, termasuk dalam pengetahuan tentang sesuatu. Misalnya kita tahu tentang ilmu agama, dan ilmu agama sangat luas, mencakup berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang sebagiannya sudah pernah kita pelajari dan banyak yang lainnya yang belum pernah kita pelajari atau mungkin belum pernah kita dengar. Dan dari sedikit yang kita pernah pelajari itu, ada banyak bab, ada banyak pasal, ada banyak bahasan yang boleh jadi sebagian dari bahasan itu kita belum sampai di ujung ilmu tentangnya. Kita mungkin hanya baru sebagian kecil yang kita tahu, tetapi dari ujung yang kecil itu adalah pelita yang kita punya untuk menjadi penerang kalbu dan pikiran kita menapaki, memahami alam semesta, menapaki sekitar kita, bahkan memahami diri sendiri yang sangat misteri ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebagai ekspresi syukur kita atas ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita lewat berbagai macam wasilah, maka marilah kita coba pahami dahulu tahapan-tahapan untuk menuju sampai ke ilmu yang sangat bermakna untuk kita itu. Baik ilmu agama, ilmu tentang sesuatu yang orang sebut sebagai ilmu umum, ya kita gunakan dikotomi itu karena orang biasanya menyebutnya demikian, ilmu agama dan ilmu umumnya. Tetapi secara substansial sesungguhnya ilmu agama dan ilmu umum itu adalah dikotomi yang hanya untuk membedakan, tetapi sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Bahkan keduanya tidak dibedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Tidak ada istilah ilmu agama, tidak ada istilah ilmu umum, karena para ulama zaman dahulu pun itu mereka berupaya untuk menguasai sebanyak mungkin ilmu, baik ilmu yang kata orang hari ini disebut ilmu agama maupun ilmu umum. Ibnu Sina menguasai ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu tasawuf, ilmu jiwa, psikologi dan sebagainya. Yang lain-lainnya juga sama menguasai berbagai macam ilmu yang pada zaman ini baru bisa menjadi dua istilah dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Kenapa ada istilah dikotomi pembedaan antara dua hal ilmu agama dan ilmu umum?
Yang pertama sih boleh jadi untuk menyederhanakan. Yang keduanya boleh jadi karena keterbatasan. Karena keterbatasan orang-orang pada zaman ini untuk menguasai dua jenis ilmu itu, maka kemudian dipisahlah, dibedakanlah antara dua hal, yang satu ilmu agama, yang satu ilmu umum. Dan kemudian karena semakin spesialisnya orang-orang memahami suatu ilmu, maka kemudian setiap hal baik ilmu agama maupun ilmu umum masing-masingnya banyak bagian-bagian, banyak disiplin-disiplin yang semakin dalam, dan kita semuanya sulit untuk bisa mengejar semuanya. Karena sulit untuk mengejar semuanya dalam pemahaman, maka kita cukup mengetahui meskipun sedikit tentang sesuatu yang kecil. Nah, kita bersyukur orang-orang yang mendapatkan sedikit pengetahuan ini dalam berbagai macam hal, dan karena itu semua adalah pelita dan penerang untuk kita semuanya. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke fase ilmu, sesungguhnya ada 4 fase yang menjadi tahapan yang harus kita lalui. Pertama, sejak kita baru lahir, kita jelas nol. Kita belum tahu apa-apa. Bahkan sedikit pun pengetahuan kita belum punya. Yang kita punya pada saat itu hanya naluri. Kita bisa nangis, ngoceak, menjerit, memanggil orang-orang sekitar kita yang kita juga belum kenal siapa mereka. Itu kita nol. Masih belum kenal apa-apa dan belum tahu apa-apa. Nah, pada saat kita nol pengetahuan, belum mengenal apapun, belum tahu apapun, apalagi sampai kepada pemahaman dan pendalaman, maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan jahalatun atau jahlun. Dari kata jahlun muncul kata jahilun dan juga muncul kata majhulun. Nah, tadi di pengantar saya menyampaikan sebuah ayat yang berkorelasi dengan hal ini, yaitu ungkapan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang jahilun, orang-orang jahil yang kadang diterjemahkan dengan bodoh, qalu salama, mereka mengatakan kepada orang-orang jahil itu dengan salaman, kedamaian, keselamatan, dan tidak dengan upaya atau ucapan intimidatif dan semacamnya. Pokoknya kepada orang-orang jahilun itu qalu salama, ucapkanlah atau mereka mengucapkan salam. Nah, siapakah orang-orang jahilun? Orang-orang jahilun atau jahil itu adalah orang-orang yang masih nol pengetahuan tentang sesuatu. Kalau kita belum tahu sesuatu, maka kita berada pada fase jahil atau jahalah atau jahil. Dan orang dan bayi yang baru lahir itu jelas masih berada dalam fase jahil tentang kehidupan. Dan kalau bayi baru lahir masih berada pada fase jahalah atau jahil tentang kehidupan, maka ketika kita sudah dewasa, kita semua juga sebenarnya memiliki fase jahil tentang sesuatu. Mungkin kita punya ilmu tentang sesuatu yang biasa kita dengar, yang sudah kita biasa jalani. Tetapi tentang sesuatu yang lainnya, mungkin kita masih fase jahil atau masih fase jahil. Sehingga karena kita orang-orang yang berada pada fase kehidupan yang sangat banyak pengetahuan, banjir informasi, maka kita tentu saja meskipun kita tahu tentang sesuatu agak banyak, tetapi boleh jadi kita masih jahil dalam banyak hal yang lain yang kita sebut nol pengetahuan. Dan itu bukan sesuatu aib. Ketika kita belum tahu sesuatu, itu sesungguhnya bukan sesuatu yang aib. Makanya karena bukan aib, kepada orang-orang jahil kita diberikan wejangan untuk salama, tetap berikan keselamatan, menyampaikan ucapan salam, menyampaikan kedamaian, ucapan-ucapan damai dan tindakan-tindakan kedamaian. Tidak ada intimidasi, tidak ada provokasi, apalagi tindakan-tindakan yang mengancam kehidupan.
Karena orang-orang jahil adalah orang-orang yang belum tahu apa-apa. Karena mereka perlu dipahami, perlu dimaklumi. Dan kita semua di sebagian hal juga berada pada tahapan itu. Misalnya dalam bidang teknologi, kita banyak yang tidak kita ketahui. Bahkan mungkin anak-anak kita lebih tahu daripada kita tentang dunia teknologi mutakhir. Jadi mereka sudah tahu, kita masih jahil. Nah, karena kita jahil, maka kita sebagai orang yang tidak tahu bertanya kepada anak kita tentang teknologi, dan mereka memaklumi kita sebagai orang-orang yang belum tahu. Dan mungkin kita disebut sebagai orang-orang yang biasanya kan orang-orang itu kalau semakin tua disebut semakin banyak pengalaman. Nah, kalau pada masa sekarang, usia-usia kita yang sudah 50 tahun ke atas atau kurang lebih, itu biasanya orang-orang yang banyak ketinggalan. Dulu orang-orang tua disebut orang yang banyak pengalaman, hari ini orang tua adalah banyak ketinggalan, dan kita merasakan itu semua. Jadi fase pertama adalah fase jahil atau jahalah, adalah fase jahil. Nah, ketika kita sedikit belajar, sedikit mendengar, sedikit memahami, sedikit menyimak, memperhatikan, mendapatkan informasi dari kiri dan kanan, dari atas dan bawah, maka kita mulai mendapatkan gerakan informasi dalam pikiran kita. Nah, 1%, 2%, 3%, dan seterusnya menaik, maka kita mendapatkan semakin banyak informasi, semakin banyak pemahaman, semakin banyak pengenalan. Nah, pada saat itu kita naik peringkatnya ke tangga yang kedua. Yang pertama adalah fase jahil atau fase jahalah. Ketika kita sudah semakin mendengar banyak informasi dan terus kita dapatkan dan mendapatkannya, maka kita menanjak. Nah, maka fase itu disebut fase waham, wahmun. Nah, di Al-Quran saya cek tidak ditemukan kata wahamnya. Yang kita kenal dalam bahasa Arab itu ungkapan waham itu adanya di hadis Nabi. Ini tentang penyakit waham, yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kepada kematian itu disebut dengan penyakit waham. Nah, apa itu waham? Waham itu adalah sedikit pengetahuan yang kita punya tentang sesuatu. Kenapa kita takut sesuatu? Entah ya tadi takut kematian, atau misalkan mungkin takut menjalani kehidupan, karena kita masih punya sedikit informasi, masih punya sedikit ilmu tentang sesuatu. Karena belum punya banyak ilmu, takut mau melangkah. Kita punya rencana bisnis, punya rencana usaha, yang kalau kita masih punya banyak ketakutan mau melangkah, karena kita ilmunya masih sedikit, baru melewati fase jahil sedikit. Karena kita baru melewati fase jahil, baru tahu beberapa informasi dari kiri dan kanan, dan berbekal ilmu itu mau melangkah kita masih belum yakin. Karena belum yakin, kita takut melangkah. Mau bisnis takut gagal, takut nanti banyak kesibukan, takut ini dan itu. Kenapa punya banyak ketakutan? Karena masih punya sedikit pengetahuan. Yang kalau kita persentase, maksimal pengetahuan kita tentang itu disebut dengan 25% maksimal. Nah, ketika ilmu kita baru sampai maksimal 25%, dari 1 hingga 25%, itu kita baru berada pada fase waham. Nah, apakah waham itu jelek? Dalam kacamata grafik pertumbuhan itu bagus. Kalaupun tadi dalam hadis Nabi waham itu adalah hubbud dunya dan karahiyatul maut dalam kacamata negatif, itu karena kita baru punya sedikit pengetahuan, sehingga kita cenderung kepada cinta dunia, dan dunia adalah mata'un qalilun, kenikmatan yang sedikit. Sedangkan kemudian kita menjadi benci kepada kematian. Kenapa kita benci kepada kematian? Karena kita mengira kematian adalah akhir dari kehidupan, yang di dalamnya adalah azab, kemudian perjalanan buruk dan seterusnya. Tetapi bagi mereka yang merindukan kematian bukan sesuatu yang makruhun, yang dibenci, tetapi bagi mereka yang sudah sangat
memahami apa itu kematian, kematian menjadi mahbubun, bukan lagi makruhun. Bukan lagi makruh dibenci, tetapi mahbub dicintai. Itu waham dalam pengertian secara definitif. Waham itu adalah pengetahuan yang baru sampai pada tahapan atau persentase maksimum 25%. Itu tahapan yang kedua. Dan dalam kacamata pertumbuhan, grafik perkembangan, waham itu juga sesuatu yang kita syukuri. Kalau kita baru mengenal informasi baik tentang bisnis, tentang usaha, tentang ilmu-ilmu agama dan semacamnya, dan baru sedikit, itu bukan sesuatu yang harus kita abaikan, tetapi tetap harus kita syukuri sebagai bagian dari perjalanan panjang pengetahuan kita tentang sesuatu. Nah, itu yang kedua. Yang pertama adalah jahil atau jahalah atau jahlu. Yang kedua adalah waham. Wahmun. Dan dari segi bahasa, wahmun itu sesungguhnya maknanya adalah dugaan atau praduga. Ketika kita sudah punya sedikit pengetahuan, maka kita punya terkaan atau dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, dan itu sesuatu yang positif dalam kacamata pertumbuhan. Nah, setelah fase waham, kita hidup terus berlanjut, dapat lagi informasi, mungkin kita memahami lagi, menghayati lagi, kemudian mungkin belajar lagi entah dari kiri maupun dari kanan, maka ilmu kita terus bertambah. Semula 25%, naik lagi 26, 27, 30, 35, 40, 45 sampai maksimum 50%. Kita sudah berada di tengah-tengah di pengetahuan tentang sesuatu. Maka saat itu kita jelas sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, tetapi meskipun kita sudah sampai pada pengetahuan 50% setengahnya, tetapi kita masih belum sampai di ujung perjalanan. Dan justru ketika kita sudah sampai pada fase 50% ini, kalau tadi pada fase waham kita banyak ketakutan, takut ini takut itu, maka pada fase ketika kita sudah sampai pengetahuan 50% tentang sesuatu, kita boleh jadi di satu sisi itu adalah kebaikan, tetapi di sisi yang lain kita masuk kepada fase keraguan. Ragu. Kapan seseorang itu ragu? Seseorang itu ragu ketika dia berada di tengah-tengah, mau ke kanan takut salah, mau ke kiri takut salah. Kenapa takut salah kedua-duanya? Ke kanan takut salah, ke kiri takut salah. Karena menurut pengetahuan yang saya punya, ke kanan itu jalan yang benar. Kemudian tetapi dapat informasi lagi, dipikirkan lagi, dipahami lagi. Ke kiri katanya adalah jalur yang benar. Karena dua-duanya seimbang, ke kanan setengah, ke kiri setengah, kita jadi bimbang, jadi ragu. Mau ke kanan atau ke kiri? Mau ke kiri atau ke kanan, dan belum ada tambahan informasi untuk yang manapun dari keduanya, sehingga kita kemudian ragu-ragu, mau melangkah juga akhirnya bimbang. Nah, dalam bahasa Arab, ketika kita sudah sampai pada posisi di tengah-tengah 50%, ke kiri dan ke kanan 50%, ke depan atau ke belakang, maka itu kita baru sampai pada tahap ragu atau bimbang, yang dalam bahasa Arab disebut dengan syak keraguan. Nah, dan kata syakun di Al-Quran juga kita temukan, syakun keraguan. Dan dalam kacamata pertumbuhan, perkembangan pengetahuan itu jelas positif. Bahkan dalam pengajaran Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, keraguan itu meskipun memang itu sesuatu yang membahayakan, tetapi adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena ketika orang sudah ragu, berarti dia sudah masuk ke fase tengah perjalanan, di tengah-tengah. Tinggal kemudian dia apakah akan mundur ataukah akan maju untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan ada sebuah ungkapan bahwa asyakku kontorotul yaqin. Keraguan itu adalah jembatan menuju keyakinan.
Dalam kacamata positif, ragu itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang tetap baik. Maka jika kita sudah sampai pada fase di mana pengetahuan kita bertambah, kemudian kita ragu, maka tinggal kita timbang apakah kita hendak lanjutkan ataukah kita hendak mundur. Kalau mundur apa resikonya? Kalau maju apa resikonya? Nah, tetapi tentu saja seorang yang punya rasa curiosity, rasa penasaran, ingin tahu, biasanya kita, apalagi ketika kita masih anak-anak, masih segala ingin dicoba gitu ya, maka kita terus melangkah maju, sehingga kita terus bertambah ilmunya, dan keyakinan meskipun itu adalah sesuatu yang mau kita timbang, tetapi kita paham dan kita tahu bahwa keraguan itu tetap sesuatu yang baik. Akan tetapi kata Imam Ghazali juga, keraguan itu adalah sesuatu yang membahayakan. Sebagaimana kalau kita sedang berada di atas jurang, ragu mau terjun ke bawah atau ke belakang yang mungkin kita sedang dikejar musuh, mau pilih yang mana? Mana jalur keselamatan yang akan kita punya saat itu? Maju mungkin kita ke jurang, kalau kita terjun ke bawah ke jurang dan mungkin banyak batu-batu yang berbahaya untuk kita. Kalaupun kita diam saja, mungkin musuh di belakang kita yang mengejar, atau mungkin binatang buas yang mengejar kita dari belakang segera menerkam kita, dan dua-duanya bahaya. Maka syakun atau syak itu berada pada fase seperti itu gambarannya. Maju bisa celaka, mundur bisa celaka. Sebaliknya, maju bisa juga selamat, karena boleh jadi di bawah itu meskipun jurang, tapi di bawahnya itu ada sungai besar yang mungkin memberikan kita keselamatan, peluang untuk selamat. Nah, tinggal kemudian kita ambil keputusan, mau maju atau mau mundur. Nah, kalau kata Imam Ghazali, kalau kita sudah berada pada tahap keraguan, jangan berhenti, tapi lanjutkan perjalanan. Terus jalan, dengan apa lanjutkan perjalanan? Menambah lagi pengetahuan, menambah lagi informasi, belajar lagi dan seterusnya tentang sesuatu itu, sehingga yang semula 50% nambah lagi 51, 52, 53%, 55, 60, 70, 75. Nah, ketika ilmu kita semakin bertambah, semakin berkembang, pemahaman kita dan seterusnya, kita punya ilmu yang semakin meningkat, maka tahap itu kita masuk pada tahap yang keempat, yakni tahap zon. Ada istilah husnuzon, ada istilah suuzon dan sebagainya ya. Itu zon dengan nun bertasydid, itu fase yang keempat perjalanan pengetahuan kita, dan itu fase perjalanan yang sudah sangat luar biasa. Dan kata zon ini, kalau kita baca dalam hadis Nabi, itu ada dua sesungguhnya. Ada zon yang negatif, ada zon yang positif. Yang positif disebut dengan husnuzon kan? Husnuzon. Sedangkan yang negatif disebut dengan suuzon. Suuzon artinya zon yang negatif. Sedangkan husnuzon artinya zon yang positif. Nah, secara teknis zon itu apa? Secara teknis zon itu adalah dugaan atau sangkaan yang prosentase pengetahuannya sudah cukup tinggi, sampai 75%. Yaitu jelas capaian yang luar biasa. Beda dengan waham. Waham itu sesungguhnya juga dugaan maknanya. Kalau kita lihat dalam kamus, wahmun itu maknanya adalah dugaan atau sangkaan, tetapi basis pengetahuannya hanya maksimum 25%. Tetapi kalau zon itu meskipun sama-sama dugaan, tetapi basis pengetahuannya, dasar pengetahuannya sudah sampai ke 75%. Yaitu pencapaian yang luar biasa. Nah, ketika ada ungkapan suudzon, ketika ada ungkapan husnuzon, itu zon di sana pengetahuannya sudah lumayan, sudah agak banyak. Nah, tetapi meskipun begitu, zon juga dibagi dua, yang kita harus bagi dan harus kita cermati, jangan sampai kita terjebak pada zon yang negatif. Kenapa dalam sebuah hadis diungkapkan misalnya begini?
Akbarul kabair su'udzon billahi. Dosa besar yang paling besar adalah su'udzon kepada Allah SWT. Jadi ada dzon yang merupakan dosa besar, yakni adalah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa su'udzon itu merupakan keburukan, bahkan disebut sebagai dosa besar kalau su'udzon itu ditujukan kepada Allah? Karena dzon itu mengklaim dengan pengetahuan yang cukup maksimal, tetapi landasannya sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Kalau dzon kita dilandasi dengan hal yang bersifat buruk, dugaan-dugaannya negatif, maka yang kita lihat di depan kita, yang kita pahami di depan kita, munculnya adalah hal-hal yang negatif juga. Kalau kita berpikir Tuhan itu tidak adil kepada kita, maka yang kita rasakan, yang menjadi pembentuk kehidupan kita, pikiran kita, pemahaman kita, bahkan mungkin nasib kita berikutnya adalah buruk. Karena yang menjadi landasan zon kita adalah negatif semuanya. Nah, ketika zon kita dimonopoli atau didominasi oleh pikiran-pikiran buruk, maka zon tadi akan membentuk mental kita, pemahaman kita, mungkin juga niat kita, bahkan lisan dan tindakan kita menjadi buruk. Makanya ketika kita sudah mencapai tahap zon, pengetahuan kita semakin bertambah, semakin banyak, semakin maksimal, maka pada saat itu justru kita harusnya husnudzon, bukan suudzon. Kenapa? Karena husnudzon itulah modal seseorang untuk mendapatkan husnul nasib yang baik, dan husnul hayati, husnul ma'isyati, kehidupan yang baik, dan pencaharian atau mata pencaharian yang juga baik. Nah, jadi pada tahapan yang keempat, ketika seorang terus bertambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman pencerahannya, maka pada saat itu dia sudah mencapai tahapan zon. Dan zon itu adalah capaian yang sudah luar biasa, yang jelas harus kita syukuri. 75% pengetahuan. Nah, ketika kita terus hidup berkembang, tumbuh lagi, belajar lagi, mencari ilmu lagi, mendengar lagi, menyimak, memperhatikan, menyaring, memilah, dan seterusnya, kita naik 76%, 77%, kemudian 80%, 82, 85, 90, 92, 95, dan ujungnya nyampe 100%. Maka barulah kita masuk pada tahap yang kelima, yang disebut dengan tahapan ilmu. Jadi ilmu atau mengetahui itu tahapan yang sangat tinggi, dan tahapan ilmu itu berarti antara tahapan 76% sampai 100%. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan tentang sesuatu mencapai persentase 76, 80, itu sudah mencapai tahapan ilmu. Itu sudah sangat bagus. Yaitu jelas capaian yang luar biasa, yang sedikit orang bisa mencapainya. Tetapi dalam kacamata positif sebagai tahapan pertumbuhan pengetahuan, apapun yang sudah kita capai, itu semuanya adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Dan meskipun ilmu, sesuatu yang mencapai maksimum 100% itu ada sesuatu yang puncak, sesuatu yang baik, Allah tegaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah dianugerahi ilmu, pemahaman puncak tentang sesuatu, illa qalila, kecuali sedikit saja. Meskipun ayat ini berkenaan dengan ruh, ya, yas'alunaka 'anil ruh qulil ruhu min amri rabbina, itu, tetapi ayat ini wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ini bisa diterapkan kepada semua hal dalam semua aspek kehidupan kita semua. Nah, maka setelah kita memahami ada 5 tahapan ilmu untuk menuju puncak dari pengetahuan itu, maka dalam kacamata positif kita tetap melihat capaian yang sudah kita dapatkan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri.
Jadi kalau tadi kita runut apa saja 5 tahapan ilmu, yang pertama adalah jahil atau jahlu atau jahalah, 0 pengetahuan. Tidak hanya bayi yang memiliki 0 pengetahuan, tetapi kita semua tentang sesuatu yang lain yang kita belum kenali, kita semuanya memiliki kondisi 0 pengetahuan tentang sesuatu. Tetapi meskipun kita baru 0 sesuatu, tapi mungkin kita punya 25% tentang sesuatu yang lain. Nah, 25% itu apa namanya tahapannya? Waham atau wahmu. Jahil atau jahlu, kemudian bergerak menuju wahmu atau waham. Nah, setelah masuk ke fase waham, kita bergerak lagi, maka fase yang ketiga apa? Syak, keraguan. Jahil, dari bawah dulu ya. Jahil, lalu waham. Yang kedua, yang ketiga apa? Syak, ragu. Nah, ketika sudah masuk ke tahap ragu, meskipun itu bisa membuat kita bimbang, tetapi tetap kita harus kita syukuri, tetapi kita harus melaju, tetap melanjutkan perjalanan sampai kepada fase yang keempat yang disebut dengan zon. Jahil, waham, syak, zon. Zon, bukan don, tapi zon. Dugaan maksimum, dugaan yang sudah sampai pada tahap 75% zon. Nah, ketika sudah sampai pada tahap zon, maka kita kemudian masuk kepada fase puncak, yakni fase ilmu. Jahil, waham, syak, zon, ilmu. Dan dimanapun kita sudah sampai pada tahapan kita tetap perlu bersyukur. Tetapi ekspresi syukur kita tidak boleh dengan kacamata berpuas diri, tetapi tetap mawas diri. Puas diri tidak boleh, tetapi mawas diri harus. Syukuri, tetapi terus nikmati perjalanan untuk kita lanjutkan sampai pada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, setelah kita sampai pada puncak ilmu, kan ilmu ini kan penerang, pelita. Nah, penerang pelita itu harus bersatu dengan keyakinan, harus bersatu dengan sesuatu yang kita yakini, dengan perasaan, dengan qalbu dan dengan penghayatan. Nah, dalam surat At-Takatsur kita mengingat sebuah istilah ya, sebuah diksi, ilmu yakin kan? Ilmu yakin itu ada 2 kata, ada ilmu, ada yakin. Kenapa ada rangkaian kata ilmu dan yakin, ilmal yakin? Karena ilmu saja belum cukup. Meskipun ilmu itu ada sesuatu yang puncak di sisi pertumbuhan pengetahuan, tetapi kalau hanya mengetahui itu belum sempurna, belum sampai pada ujung perjalanan yang seharusnya dicapai oleh seseorang. Lalu apa tahapan berikutnya setelah kita mencapai ilmu? Nah, agar ilmu itu masuk meresap dalam sanubari kita, keseluruhan tubuh kita, jiwa dan raga kita secara utuh, maka kita masuk kepada tahapan berikutnya, ini ilmu yakin, ilmu keyakinan, ilmu yang melahirkan keyakinan atau keyakinan yang berdasarkan ilmu. Kita punya keyakinan, punya kepercayaan, punya keimanan. Nah, sekarang kita cek keimanan kita ini keimanan yang berbasis ilmu atau keimanan atau keyakinan yang hanya kata-kata saja, kata orang, kata siapa, tanpa adanya pencernaan, tanpa adanya penghayatan, tanpanya ada pemahaman. Nah, karena kita ingin bertumbuh dan berkembang, ingin meningkat dan seterusnya mendapatkan pencerahan, maka keyakinan yang kita punya itu harus berbasis ilmu pengetahuan. Nah, tetapi kalaupun kita sudah punya pengetahuan, tidak boleh berpuas diri juga. Pengetahuan tadi mesti melahirkan, mesti memunculkan, mesti berujung pada keyakinan agar mantap. Kalau hati kita sudah mantap, kan enak melangkah juga. Ketika kita menentukan ambil keputusan, nah bagaimana keputusan itu diambil dengan mantap, maka harus sampai pada tahap keyakinan, udah yakin. Nah, ketika sudah masuk pada fase keyakinan, saat itu kita bergerak dari ilmu yang puncak tadi masuk kepada ilmu yakin. Nah,
Masih dalam surat At-Takatsur ada ilmu yakin, ada ainal yakin kan? Kalau ilmu yakin artinya pengetahuan yang melahirkan keyakinan atau keyakinan yang berdasarkan pengetahuan, maka fase berikutnya kita harus masuk kepada fase yang kedua dari keyakinan, yakni ainal yakin. Ainun artinya mata atau pandangan, yakin artinya keyakinan. Apa bedanya antara ilmu yakin dengan ainul yakin? Nah, kalau ilmu yakin boleh jadi hanya berdasarkan pengetahuannya, itu berdasarkan informasi, berdasarkan penjelasan dari orang-orang, berdasarkan pendengaran yang kita terima dari informasi si A, si B dan seterusnya. Kemudian dari pendengaran masuk kepada pemahaman. Bagi orang-orang yang belum datang ke suatu tempat, katakanlah misalnya ke tanah suci, di antara kita mungkin ada satu orang dua orang yang belum ke tanah suci, penggambaran kita tentang tanah suci itu baru kata orang. Tetapi kita sudah punya banyak pengetahuan tentang tanah suci itu. Di sana bagaimana kondisinya, cuacanya, ada apa saja, sejarah-sejarah di sana apa saja, itu baru informasi yang kita dengar, baru mengandalkan pendengaran, as-sam'u, pendengaran. Nah, kalau kita ingin menahapi tahapan yang lebih tinggi, lebih jauh, maka setelah kita mengetahui dengan pendengaran, setelah kita meyakini berdasarkan pengetahuan dari pendengaran, maka selanjutnya kita ingin berjalan kepada fase berikutnya, fase melihat langsung. Itu yakni disebut dengan ainul yakin, mata. Dengan mata kepala sendiri melihat, menyaksikan asyhadah itu dengan mata yang langsung melihat, dan dari melihat itu tetap masuk ke dalam pikiran. Kalau ilmu yakin metodenya lewat telinga, pendengaran, masuk ke dalam pemahaman, pemikiran. Nah, kalau ainul yakin metodenya, gerbangnya adalah mata, ainun. Dan dari mata masuk ke dalam pemahaman, dalam pikiran, dalam penghayatan, sampai hanya pendalaman, dan ujungnya adalah ainul yakin, keyakinan. Dan dari sisi tahapan, ainul yakin itu lebih tinggi daripada ilmu yakin. Ilmu yakin mungkin masih mengandalkan kata orang, kemudian masuk dalam pemahaman. Tetapi kalau ainul yakin itu langsung melihat sendiri, langsung menyaksikan sendiri, yang kemudian dipahami masuk dalam pemikiran. Nah, tetapi ainul yakin juga belum puncak dalam sisi keyakinan, karena boleh jadi pendengaran itu ada yang salah informasinya, boleh jadi salah informasi yang masuk, boleh jadi salah telinga kita, pendengarannya salah. Mungkin karena kita sudah tidak lagi awas, ada gangguan dalam lubang telinga kita, ada penghalang atau semacamnya, sehingga pendengaran pun boleh jadi ada kelemahannya. Sebaliknya juga ainul yakin, pandangan, meskipun dari sisi pertemuan itu adalah bagus, positif, tapi boleh jadi pandangan kita juga ada kaburnya. Meskipun menyaksikan langsung, tetapi jarak antara kita dengan sesuatu yang kita lihat itu mungkin ada penghalang sedikit, ada kabut atau semacamnya, sehingga boleh jadi ada sesuatu yang lemah dalam penglihatan kita. Nah, agar kita tidak berhenti sampai kepada pandangan yang boleh jadi kabur tentang keyakinan, penglihatan yang boleh jadi masih semu dalam keyakinan, maka kita terus bergerak lagi, mencari lagi, memahami lagi, menghayati lagi, sampai nanti di ujungnya mencapai tahap yang ketiga tentang keyakinan, yakni hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya, keyakinan yang sejati, sampai pada tahapan niti sajati, menahapi kesejatian tentang keyakinan. Dan kalau seseorang sudah sampai pada tahap hakul yakin, itu tahapan yang sudah sangat luar biasa, yang entah kita ada di mana posisinya. Nah, sekarang kembali kepada kita semuanya, tentang apapun, baik tentang objek ilmu atau tentang objek kehidupan atau tentang objek informasi, kita sedang berada di posisi yang mana?
Apakah kita masih berada pada tahap jahlu atau wahmu atau syakku atau zon atau ilmu. Kemudian ketika kita sudah beranjak menuju fase keyakinan, apakah kita baru ilmu yakin ataukah ainul yakin ataukah kepada puncak keyakinan hakul yakin. Nah, apapun itu kita di mana posisinya, dalam kacamata syukur kita tetap marilah mensyukurinya dengan sebaik-baik mungkin, tetapi dengan sebuah akhlak. Karena kita tidak tahu di mana posisi ilmu kita yang kita punya, keyakinan yang kita miliki, maka dimanapun posisinya kita tetap tidak boleh merasa diri paling tahu, tidak boleh merasa diri paling suci, tidak boleh merasa diri paling segala-galanya tentang sesuatu, karena kita tetap masih punya kemungkinan belum tentu tahu banyak hal. Karena kita masih belum punya jaminan bahwa kita akan selamat, mungkin juga kita masih belum tahu banyak hal dan sebagainya, maka dimanapun posisi kita tetap kita mengedepankan sikap tawadu dan rendah hati, karena kita wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kita hanya dianugerahi sedikit ilmu saja. Itu saja barangkali Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya mengkaji tentang ilmu pengetahuan ini sedikit. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatiannya dengan segala kerendahan hati. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Hatur nuhun anu kapi hatur, nada agung cukup umur, nada jembara pangampura, hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.